Salam saudara, senang boleh kembali menjumpai saudara pada kesempatan kali ini. Sebelum kita akan sama-sama menikmati dan mendengarkan firman Tuhan, mari sejenak kita ambil waktu, kita ambil saat teduh sebentar untuk kita berdoa sebelum kita memulai firman Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan hari ini, kalau kami kembali boleh mendengarkan firman-Mu. Dan kami percaya firman yang kami dengar hari ini tidak berhenti pada kemampuan kami mendengarkan firman-Mu. Tapi hamba-Mu berdoa pada kesempatan hari ini Tuhan, biar kemampuan kami mendengarkan firman Tuhan, kami pun akan punya kemampuan untuk melakukan firman-Mu dalam keseharian kami. Bantu kami Roh Kudus untuk boleh mengerti firman-Mu, sehingga firman yang kami mengerti, firman yang sama akan sanggup kami lakukan karena Roh Kudus yang memampukan kami. Berbicara buat setiap kami, Kau yang mengurapi hamba-Mu, biar setiap kebenaran, kalimat-kalimat yang diucapkan bukan datang dari hikmat manusia, tetapi datang dari perkataan Tuhan. Sehingga apa yang kami dengar mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih, kami butuh hati-Mu dan perkataan-Mu, dan sampaikan di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, bersama berkata, amin, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan buka Alkitab kita pada kesempatan kali ini. Dan pada hari ini saya akan berbagi satu topik, satu tema khotbah yang saya beri judul Getsemani. Sekali lagi, saya akan berbagi satu pelajaran, satu topik yang saya beri judul Getsemani. Dan saya percaya setiap kali Anda dan saya mendengar kata Getsemani, pikiran kita dan bahkan mungkin kita langsung mengingat dengan apa yang terjadi secara khusus babakan-babakan akhir dari kehidupan Yesus. Getsemani adalah tempat di mana Yesus pada akhir kehidupannya sebelum menuju salib, Yesus mendatangi Getsemani, dan di tempat itulah Yesus menaikkan doanya kepada Bapanya. Dan hari ini saya yakin Getsemani adalah salah satu momen yang paling krusial dalam kehidupan Yesus. Kenapa? Sebab di Getsemani lah kita akan bisa melihat bagaimana pergumulan-pergumulan Yesus yang diungkapkan. Bahkan secara jelas Yesus sendiri mengatakan bahwa apa yang dia alami, pencobaan yang dia alami begitu berat. Dan itu terungkap secara jelas pada saat dia ada di Taman Getsemani. Nah, hari-hari ini kita akan, secara khusus hari ini, kita akan sama-sama melihat, belajar apa yang menjadi kunci kemenangan Yesus. Ya, apa yang menjadi kondisi respon momen-momen paling krusial dalam kehidupan Yesus. Saya yakin ada beberapa dari kita mengalami banyak pergumulan, banyak persoalan-persoalan kehidupan, dan izinkan saya hari ini kita akan sama-sama melihat apa yang terjadi di Taman Getsemani. Kalau saudara melihat, membaca kitab-kitab Injil, saya menemukan bahkan ada 3 kali kitab Injil menulis bagaimana Yesus menghadapi pergumulan di Taman Getsemani. Getsemani adalah sebuah tempat atau sebuah taman yang seringkali dikunjungi oleh Yesus. Bahkan ada beberapa ahli menulis kemungkinan Getsemani tempat di mana Yesus sering berkunjung, bukan hanya sekedar Yesus berdoa di sana, tetapi ada kemungkinan Yesus pun mengajarkan sesuatu yang penting kepada murid-muridnya. Namun, kedatangan kali ini di Markus pasal 14 itu berbeda sama sekali, sebab dia datang ke Taman Getsemani secara khusus untuk bergumul. Tidak untuk mengajar, secara khusus tentunya. Tetapi dia bergumul, dan kali ini dia bergumul dengan cara yang tidak biasanya. Saudara bisa membayangkan apa yang terjadi. Dan mari pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama melihat apa yang menjadi pelajaran penting dari Getsemani. Di taman itulah Yesus mengalami pergumulan. Ada Getsemani kehidupan yang seringkali Anda dan saya akan alami. Dan saya berdoa biar
Apa yang akan kita pelajari hari ini akan sama-sama menolong kehidupan Anda dan saya. Saya mengajak Anda, saudara, melihat dari kitab Markus pasal yang ke-14, kitab Injil Markus pasal yang ke-14, ayat 32 dan seterusnya. Oke, Markus pasal 14 ayat 32 dan seterusnya. Sekali lagi, topik, judul atau tema khotbah saya hari ini adalah Getsemani. Ayat 32 dari Markus pasal 14 di Taman Getsemani. Anda perhatikan, lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Menarik sekali. Secara gamblang, secara jelas, Yesus langsung mengungkapkan maksud kedatangan dia di Taman Getsemani. Bukan untuk mengajar murid-muridnya kali ini, tetapi dia datang dalam rangkaian berdoa kepada Bapaknya. Dia akan berhadapan dengan sebuah pergumulan yang berat yang harus dia alami. Dia pikul, dia derita sebagai seorang anak manusia. Sekali lagi, duduklah di sini sementara aku berdoa. Nah, hal yang pertama yang harus Anda dan saya pahami pada saat Anda mengalami Getsemani kehidupan. Yang pertama, mari hadapi dengan doa. Sebab apa yang Yesus alami, ini sebuah pergumulan yang gak mudah. Sebuah persoalan yang begitu berat yang harus dia pikul, yang harus dia tanggung. Dan respon pertama yang Yesus lakukan pada saat di Taman Getsemani adalah dia berdoa. Dalam kehidupan kita, mari hal yang pertama, yang krusial, yang mendesak, yang urgent, yang penting, yang harus Anda dan saya lakukan pada saat beban berat, pergumulan berat datang dalam kehidupan Anda. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mari kita hadapi pergumulan kita bukan dengan kemampuan kita. Kita hadapi pergumulan kita bukan dengan kekuatan kita, tetapi kita hadapi pergumulan kita dengan doa. Yesus melakukan hal yang sama. Dan kalau Anda melihat, saya mau lompat dulu terlebih dahulu. Ya. Saudara perhatikan ayat yang ke-35. Nanti kita akan melihat ayat 33 dan 34. Ayat 35. Ada kalimat menarik yang Yesus ungkapkan, yang kitab Injil Markus menulis. Yesus maju sedikit. Perhatikan kata ia maju sedikit. Itu pertanda bahwa doa itu sesuatu yang private. Oke? Sebelumnya dia berkumpul dengan ketiga muridnya. Lalu pada saat dia berkata di ayat 32, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Berarti pada saat itu kita masih lihat Yesus bertemu atau berkumpul dengan tiga muridnya. Di ayat 32. Tetapi begitu kita pindah di ayat 35, ada kalimat ia maju sedikit. Itu pertanda doa itu sesuatu yang private. Doa itu sesuatu yang spesifik. Doa itu sesuatu yang pribadi. Makanya Yesus tidak dengan murid-muridnya, lalu kemudian dia maju sedikit. Dalam menghadapi pergumulan, mari Anda dan saya harus melatih diri. Berdoa secara khusus. Berdoa secara pribadi. Disiplin berdoa secara personal. Dan saudara lihat ayat 35. Saking beratnya pergumulan Yesus. Alkitab menulis di ayat 35, Yesus merebahkan diri ke tanah. Perhatikan baik-baik, Yesus merebahkan diri ke tanah. Dalam tradisi orang Yahudi pada masa itu, kalau ada seseorang yang sampai merebahkan diri ke tanah dan berdoa, itu adalah sebuah keadaan kondisi bahwa orang yang bersangkutan sementara atau selagi mengalami pergumulan yang amat sangat berat. Yang seakan-akan gak ada jalan keluarnya. Bukan pergumulan yang biasa. Bukan, tetapi sebuah pergumulan yang sangat sulit. Sampai Alkitab bilang Yesus merebahkan diri ke tanah dan berdoa. Supaya
sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Saya masih tetap ada di poin yang pertama, doa. Saudara pindah lagi di ayat 36, kita akan pindah. Ayat 35 ditutup dengan kalimat sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Lalu perhatikan ayat 36, katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Yesus di ayat ini mengajarkan tentang arti doa. Yesus di ayat ini di masa-masa pergumulannya, justru waktu kita membaca, lagi mengajar kepada kita, apa sih arti doa? Kalau saudara membaca 36, ayat 36 bagian A, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Doa berarti mempercayai kuasa Tuhan dalam kehidupan Anda. Di tengah-tengah Getsemani kehidupan, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah problem yang Anda hadapi, Anda mesti percaya bahwa memang gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Gak ada yang mustahil bagi kuasa Tuhan berkarya dalam kehidupan Anda. Itu arti doa yang pertama. Tapi ayat 36 bagian B kalau Anda melihat, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Inilah arti doa yang kedua. Arti doa yang pertama adalah mempercayai kuasa Tuhan. Tetapi arti doa yang kedua adalah mempercayai kedaulatan Tuhan. Sekali lagi. Ayat yang 36 bagian A, arti doa itu kita percaya Tuhan berkuasa. Kita percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi jangan lupa, Anda jangan berhenti di poin yang pertama dari bagian A dari ayat 36. Tapi 36 bagian B, Yesus berkata, janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Jadi hal yang kedua arti doa adalah kita mempercayai semua yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Bahwa Dia berdaulat, Dia bukan cuma berkuasa. Kalau berkuasa itu adalah Dia melakukan apa yang kita inginkan. Berkuasa itu berarti Dia berkuasa itu adalah kita percaya bahwa Tuhan bisa melakukan apa yang kita doakan. Tapi jangan lupa yang kedua. Arti doa adalah kita percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik atas kehidupan kita. Melebihi dari apa yang kita mau. Itu doa. Jadi kalau doa hanya sekedar mempercayai kuasa Tuhan, tapi Anda melupakan bagian yang kedua, bahwa doa juga adalah saya mempercayai bahwa Tuhan melakukan apa yang Dia mau atas kehidupan saya, melebihi dari apa yang saya mau. Saya khawatir pada akhirnya doa hanya Anda pakai hanya untuk meminta. Padahal doa adalah sinkronisasi kehendak Tuhan menjadi kehendak Anda. Kemauan Tuhan menjadi kemauan Anda. Jadi Anda menyerahkan diri seperti Yesus menyerahkan diri kepada Bapaknya. Dia percaya bahwa Bapaknya sanggup melakukan segala sesuatu. Tetapi di saat yang sama, Yesus juga paham. Yesus juga mengerti bahwa segala sesuatu ada dalam kedaulatan Bapaknya. Yang pertama, pada saat Anda menghadapi Getsemani kehidupan, hal yang pertama yang harus Anda lakukan adalah hadapi dengan doa. Oke? Karena waktu Anda menghadapinya dengan doa, Anda akan lihat nanti Yesus punya keberanian menghadapi para tentara yang siap untuk membawa Dia menuju salib. Ada beberapa orang berkata Yesus ke Taman Getsemani itu adalah upaya melarikan diri. Saya tidak setuju. Yesus bukan lagi melarikan diri. Sebab dengan mudahnya Yudas dan para prajurit Romawi mendapati Yesus di Taman Getsemani. Kenapa? Karena Taman Getsemani yang letaknya di dekat Bukit Zaitun adalah tempat di mana Yesus seringkali kunjungi bersama murid-muridnya. Kalau ada upaya Dia melarikan diri, adalah lebih baik Dia melarikan diri ke tempat yang tidak pernah mereka kunjungi sebelumnya. Yang tidak pernah Dia ajak Yudas bersama-sama dengan Dia. Kalau saudara membaca Markus 14 dengan mudah banget,
Yudas mendapati Yesus di Taman Getsemani, itu sudah menunjukkan bahwa Yesus lagi nggak melarikan diri. Tapi justru dia datang kepada Bapaknya untuk berdoa. Hal yang pertama, pada saat Anda menghadapi Getsemani kehidupan, hadapi dengan doa. Doa menghasilkan keberanian. Doa sinkronisasi dengan kehendak Bapa. Bukan cuma sekedar Anda percaya pada kuasa Bapa terjadi dalam kehidupan Anda. Hal yang kedua, apa yang harus Anda lakukan pada saat Anda berhadapan dengan Getsemani kehidupan? Saya pindah ayat 33 dan 34. Saya bacakan sekali lagi ayat 32 supaya Anda menyimak secara berurutan dari ayat ini. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Perhatikan ayat 33. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Perhatikan kalimat itu. Dan ia membawa 3 orang muridnya. Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Nyanya besar di situ. Berarti beserta Yesus. Perhatikan, ia sangat takut dan gentar. Perhatikan kata sangat. Berarti ada sebuah kondisi keadaan yang begitu mengganggu Yesus. Baik secara psikis, baik secara emosional. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Perhatikan, dia udah sangat takut, dia sangat gentar, sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Yang saya mau highlight, yang saya mau garis bawahi, hal yang kedua. Kalimat pembuka dari ayat 33. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Hal yang kedua. Pada saat Anda berhadapan dengan Getsemani kehidupan, yang pertama Anda hadapi dengan doa. Yang kedua, pastikan Anda punya komunitas. Oke? Yesus mengajak 3 muridnya. Dia berbagi beban dengan orang-orang terdekat. Dia berbagi cerita. Dia berbagi apa yang menjadi kekhawatiran, ketakutan, kegentaran hatinya. Kesedihan hatinya yang mendalam kepada ketiga muridnya. Dia ajak 3 muridnya. Bahkan secara jelas, dia nggak malu mengungkapkan. Petrus, Yakobus, Yohanes, hatiku sangat sedih. Aku sangat takut, aku sangat gentar. Berbeda dengan figur Yesus yang sebelumnya. Yang penuh dengan keberanian. Tapi kali ini Yesus mengungkapkan apa yang dia rasakan. Pertanyaannya, sudahkah saudara punya komunitas-komunitas inti? Orang-orang paling dekat dengan Anda, di mana Anda bisa berbagi beban. Oke? Di mana Anda bisa berbagi cerita. Selain tentunya Anda datang kepada Tuhan, Anda berdoa. Tapi hal yang terpenting juga, oke? Selain Anda berdoa adalah Anda belajar berbagi cerita, berbagi beban. Sebab orang-orang di sekitar Anda yang Anda pilih untuk bersama-sama dengan Anda dalam sebuah perjalanan kehidupan. Orang-orang itu yang akan terus menolong, mengingatkan, menjaga, menasihati, bahkan mendukung Anda. Sudahkah Anda punya komunitas yang mendukung? Bukan cuma sekedar komunitas berhahihi, bukan cuma sekedar komunitas hangout, bukan cuma sekedar komunitas yang Anda kumpul-kumpul, no. Tetapi komunitas yang memberi nilai tambah buat hidup Anda. Pada saat Anda berkumpul dengan komunitas itu, ada nilai tambah yang Anda peroleh. Ada kehidupan yang makin dipertajam. Ada gaya hidup yang diubahkan. Ada hikmat yang dipertajam. Di ayat ini, sekali lagi, Yesus membawa 3 orang dekatnya. Mari yang kedua, kalau yang pertama hadapi dengan doa. Yang kedua, miliki komunitas yang mendukung. Miliki komunitas inti dalam kehidupan Anda. Nah, ayat berikutnya. Saya lompat, karena ayat 35 dan 36 kita sudah membacanya. Nah, saudara perhatikan. Ayat 37 dan seterusnya ada nuansa cerita yang berbeda. Ayat 37, setelah itu Yesus datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur.
Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam?" Menarik, ada 3 orang di situ, tetapi Yesus hanya menegur Simon. Oke, Simon, sedang tidurkah engkau? Apakah memang benar yang tidur hanya Simon? Sementara Yohanes dan Yakobus berjaga-jaga. Sementara Yakobus dan Yohanes tetap bersama-sama dalam kondisi tidak tertidur. Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Perhatikan ayat 38, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Saya nggak akan membahas ayat itu, karena akan sangat panjang secara waktu. Tapi saya akan langsung menuju ayat 39. Lalu, ia pergi lagi. Berarti setelah Yesus menegur Simon, di situ ada Yohanes dan Yakobus, Yesus berkata, "Simon, sedang tidurkah engkau? Kenapa kamu nggak sanggup berjaga-jaga 1 jam?" Lalu setelah dia menegur Simon, Yesus pergi lagi. Kata lagi di situ berarti bukan kali pertama, ini berarti kali kedua. Dan mengucapkan doa yang itu juga. Berarti dia kembali lagi kepada Bapaknya. Dia mengucapkan doa yang sama. "Ya Aba, ya Bapa." Ayat 36a dan 36b tadi. Dia mengucapkan doa yang sama. Ada sebuah pertempuran batin yang sengit yang dialami oleh Yesus. Perhatikan ayat 40. "Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur." Oke? Ia mendapati mereka bertiga sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya dalam kondisi mata yang berat. Karena nggak berdoa, secara fisik lemah. Saudara perhatikan. Jadi kali kedua Yesus balik, mereka tetap tertidur. Sementara sang guru lagi mengalami pergumulan berat. Ayat 41. "Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka." Wow, berarti ada 3 kali Yesus berdoa. 3 kali Yesus berkata, "Ya Aba, ya Bapa. Aku percaya tidak ada yang mustahil bagimu." Dan kemudian ayat yang berikutnya, doa yang berikutnya, "Janganlah kiranya kemauanku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi." Sekali lagi ayat 41, "Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa." Perhatikan, Anak Manusia diserahkan. Sebelum kalimat itu ditulis, ada kata, "Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa." Ayat terakhir, "Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Perhatikan dengan baik. Ending dari doa Yesus. Kalau kali pertama Yesus datang dalam kondisi yang begitu takut, sangat gemetar, sangat sedih. Itu pembuka dari ayat yang tadi kita baca, ayat 32. Di ayat 33 kalau saudara lihat. Nah, kalau ayat 32 juga. Nah, kalau saudara melihat ayat yang terakhir, ayat 42, ada respon yang berbeda. Di ayat terakhir, ayat 42, setelah Yesus bergumul berdoa dengan Bapaknya, Yesus, Alkitab menulis, dengan penuh keberanian, datang malah menghadapi orang-orang yang akan menangkap dia. Sekali lagi, bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Artinya, Yesus datang menghampiri, Yesus datang menghadapi setiap apa yang harus dihadapi. Sederhana dari kisah ini kalau kita belajar. Bagaimana kita menang terhadap Getsemani kehidupan kita. Yang pertama, hadapi dengan doa. Yang kedua, miliki komunitas yang mendukung.
Miliki orang-orang yang terus mensupport kehidupan kita. Berbagi cerita, berbagi rasa, berbagi kondisi, berbagi apapun yang kita alami dan kita rasakan. Dan jangan lupa untuk Anda terus punya kehidupan doa yang terus-menerus. Sebab percayalah, ending dari cerita ini, ending dari ayat ini Anda bisa melihat secara jelas. Bahwa Yesus punya keberanian menghadapi, tidak seperti di awal. Yesus punya keberanian untuk bertemu dengan orang-orang yang akan membawanya dia ke salib. Mari percayalah hari ini, kalau Anda hadapi dengan doa. Doa sekali lagi bukan cuma mempercayai kuasa Tuhan, tapi doa juga mempercayai kedaulatan Tuhan. Saya percaya, kalau Anda punya poin yang pertama, Anda hidupi poin yang pertama, dan Anda punya komunitas yang mendukung, ending dari pergumulan Anda, ending dari ketakutan Anda adalah hadirnya keberanian untuk menghadapi segala persoalan berat dalam kehidupan Anda. Yesus berani menghadapi karena sederhana, Yesus takluk pada kehendak Bapaknya. Dia bukan cuma percaya Bapaknya punya kuasa, tetapi dia juga mempercayakan kehidupannya pada kehendak, kedaulatan, dan kemauan Bapaknya. Dan Anda melihat akhirnya seluruh rancangan Bapaknya selesai. Dan karya salib menjadi bukti bahwa segala sesuatu sudah selesai. Dia menang dengan semua karya, dia menang dengan semua rencana dan rancangan Bapaknya, dan dia menang mengalahkan maut. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat hari ini, bersyukur buat setiap kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima. Bapa, biar cara Engkau merespon Getsemani menjadi respon yang sama waktu kami berhadapan pula dengan Getsemani kehidupan. Kami mau menghadapinya dengan doa. Dan doa bukan cuma sekedar percaya bahwa Engkau berkuasa, tetapi doa juga percaya bahwa kedaulatan-Mu nyata dalam kehidupan kita. Kami terima kasih, kami bersyukur buat kesempatan hari ini meteraikan firman-Mu, dan biar kebenaran ini memerdekakan setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, bersama berkata, amin, amin.